الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali bersimpuh di majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka tentunya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amal-amal kita kepadanya, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, yang mudah-mudahan kita berharap semoga rangkaian kebaikan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicatat olehnya dalam catatan amal-amal kebaikan kita insyaallah. Yang kedua, tidak lupa salat dan salam semoga terlimpah curahkan atas baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya dimanapun berada. Para hadirin yang berbahagia, melanjutkan pembahasan kita tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hampir setiap amalan kita sebagai hamba ini ya, harus betul-betul kemudian kita pastikan ia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Natawakkal 'ala Allah. Dan ternyata kemudian kita bisa mendapati bahwa tawakul, sifat ini yang kebanyakan kita hanya memaknai bahwa ia adalah satu usaha kita di dalam ya, mencari atau talabur rizq, ya, mencari rezeki Allah. Kadang-kadang kebanyakan dipakai di situ tidak menjadi masalah, karena memang hakikat tawakul itu akan bisa dilihat dengan jelas ya, dalam kehidupan kita pada saat seseorang kemudian mencari rezeki ya, mencari penghidupan, sebab dia adalah merupakan usaha yang menggabungkan antara ikhtiar dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sempurna dari tawakul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tawakul yang terbaik adalah tawakulnya seekor burung. Jadi burung ini dijadikan sebagai satu perumpamaan oleh Rasulullah SAW terkait dengan sifat tawakul. Yang pertama adalah menggabungkan antara as-sa'yu fi talabi rizqi, yaitu adanya usaha dari seseorang untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, tidak diam dia, tidak menanti ya, tapi dia keluar untuk mencari gitu. Ya. Jadi ada usaha yang terlihat oleh seorang hamba, nampak dia mencari rezeki yang ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Ya. Makanya Allah mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan salat gitu, ya, maka perintah Allah adalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Perintahnya adalah menyebarlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari rezeki. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan ya, sebagai rezeki penopang kehidupan kita. Ya. Jadi kalimat ini indahnya adalah menggabungkan antara salat ya, antara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya, talabur rizq, dari mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan burung. Jadi burung itu dia yang penting keluar sarang. Jadi keluar sarang dia, tidak ada burung itu yang menganggur di sarangnya, mungkin kecuali anak-anaknya ya.
yang belum pandai terbang gitu ya, dan sebagainya. Burung itu pasti keluar. Pagi hari dia sudah penuh dengan rasa optimisme yang sangat tinggi, ya. Ya. Dengan berkicau begitu, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa? Kemudian dia terbang, ya, ke segala penjuru ini untuk mencari rezeki. Nah, itu yang pertama. Jadi ada as-sa'yu. Yang kedua adanya keyakinan penuh akan jaminan dari Allah. Keyakinan penuh bahwa rezeki itu adalah sepenuhnya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Ini keyakinan ini yang harus. Jadi Allah sudah memastikan bahwa ada rezeki, ada. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata atau satu makhluk melata, ya, di permukaan bumi ini kecuali telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada rezekinya. Jadi itu yakin. Makanya menyangkut rezeki ini adalah sesuatu yang sangat menenangkan sesungguhnya gitu. Kenapa? Karena jaminannya penuh dari Allah. Ya, jaminannya penuh dari Allah. Makanya dulu ada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam gitu. Dan Nabi Sulaiman ini raja yang kaya raya. Jadi semua dia punya, ya. Semua dia miliki gitu. Nah, ketika dia berjumpa dengan seekor semut, dia katakan, wahai semut, kamu setiap hari makan berapa banyak? Dia mengatakan begitu. Maka dia mengatakan apa? Maka dia mengatakan, saya makan sehari itu 1 biji. Jadi 1 biji itu makan. Oh ya sudah kalau begitu, dia mengatakan, saya akan berikan kamu setiap hari 1 biji. Kata siapa? Kata Nabi Sulaiman, saya akan jamin rezeki kamu. Pokoknya kamu besok setiap hari akan saya kasih 1 biji. Jadi kamu nggak perlu usaha, nggak perlu katakanlah susah-susah mencari. Oh iya boleh, kata semut. Nah, keesokan harinya dia berjumpa lagi dengan semut ini dan kemudian ia mendapati semut itu hanya memakan separuh, ya, dari biji itu. Ya. Separuh biji itu dia makan, separuhnya dia sisakan. Nabi Sulaiman mengatakan, kenapa kamu makan cuma separuh ini? Dia mengatakan, kenapa kan dimakan semua? Ya, maka semua ini mengatakan, wahai Sulaiman, saya makan ini separuh karena engkau yang menjamin rezeki, menjamin rezekiku, artinya memberikan jatah kepadaku. Ya. Maka saya makan separuh. Karena kamu bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin penuh gitu. Tapi ketika saya, ya, memakan dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, saya habiskan sepenuh. Karena saya yakin besok pasti Allah akan ngasih. Tapi kalau kamu yang ngasih, saya tidak percaya bahwa kamu akan bisa, ya, dan mampu memberikan penuh sebagaimana jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kemudian, ya, semut ini menegur Nabi Sulaiman alaihissalam yang dengan kekayaan yang luar biasanya itu. Ya, ternyata ya, manusia tidak akan bisa menjaga. Yang mampu memberikan jaminan penuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tawakul. Jadi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa rezeki itu min Allah. Tinggal bagaimana kemudian kita bersiap menyambut, ya, rezeki itu dengan apa? Dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan keluar rumah, ya kan? Ya. Dengan katakan berjualan apa saja, yang penting halal. Ya. Itu pasti akan mendapatkan. Ya. Tapi kalau kita duduk, tidak berbuat, tidak berusaha dan kemudian menanti datang rezeki kepada kita, ya,
Ya memang ada rezeki yang lain, betul seperti itu. Tetapi rezeki ini, ya, satu sisi juga ada banyak rezeki yang ditebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu membutuhkan usaha dari kita sebagai manusia. Dan ini adalah satu di antara peluang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tawakul ini masuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat misalnya di sini Allah mengatakan di dalam surat Hud, itu salah suatu yang mengatakan fa'budhu wa tawakkal. Beribadahlah kamu kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan tawakal setelah ibadah? Sebab ibadah ini adalah aktivitas yang membutuhkan nafas panjang. Jadi ibadah kita ini bukan sehari saja kita ibadah kepada Allah, atau bukan setahun, bukan. Tapi batasan dari kita ibadah itu apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ada ayat. Jauhnya besar. Jadi beribadah karena kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga maut menjemput. Jadi kita ibadah itu hatta maut. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang keyakinan kepada kita, yaitu al-maut ini menjemput. Artinya apa? Ibadah ini butuh nafas panjang. Dan nafas panjang dalam ibadah itu namanya istiqomah. Kalau kita ibadah ihdinas siratal mustaqim, kita doa. Setiap salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Karena kita minta istiqomah dalam ibadah. Makanya di sini kemudian nasib istiqomah ini hanya mampu didapatkan oleh seorang hamba ketika dia bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Ya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Makanya ibadah butuh nafas panjang. Nah, setelah ini selesai kita ibadah salat, ya, sehari setiap hari 5 kali dalam sehari. Belum lagi ibadah sunnah yang lain. Setiap pekan ada ibadah, salat Jumat berjamaah. Gitu. Setiap bulan ada, setiap tahun ada. Jadi hampir setiap kehidupan kita ini adalah kehidupan ibadah kepada Allah. Dan itu butuh konsistensi. Ya. Makanya kalau orang dilihat ibadah belum konsisten, artinya adalah indikasi bahwa tawakalnya itu masih kurang. Tawakal kepada Allah. Makanya mengatakan fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kamu kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bahwa Allah sesungguhnya yang menopang ibadah kita. Nikmat kekuatan, ya, nikmat sehat, nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita ini. Seluruh yang menopang itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pada akhirnya kemudian ya, ibadah kita ini ya, tidak bisa kemudian ya, digunakan untuk ya, menebus ya, surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya itu. Gitu. Makanya orang masuk surga bukan karena apa? Bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah. Makanya bukan laula ni'matu rabbi. Kalau tidak ada nikmat dari Allah, lakuntu minal muhdharin. Misalnya kami ini termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk surga kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wala anta ya Rasulullah, wala ana kata. Gitu ya kan Nabi SAW. Para sahabat mengatakan juga engkau ya Rasulullah. Ini nanti ada seorang hamba, yang seorang hamba ini tidak pernah maksiat, dia hidup, ya, dia luar biasa, taat
taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa maksiat. Jadi ada seorang hamba. Jadi taat kepada Allah tanpa maksiat. Hebat sekali orang ini. Ketika dia nanti wafat, di akhirat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan udkhul al-jannata bi rahmati. Masuk kamu ke surga Allah dengan rahmat. Hamba ini tiba-tiba menyela. Dia mengatakan ya Rabb bi amali. Wahai Tuhan, dengan amalku dong, gitu. Gitu. Jadi nanti ada orang diperintah Allah masuk surga nggak mau. Kenapa? Karena atas dasar rahmat Allah. Karena mungkin dia merasa bahwa ibadahnya banyak, ya. Bahkan orang ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ya Rabbi amali, dia mengatakan, ya wahai Tuhan, dengan amalku dong, masuk surga. Akhirnya memerintahkan malaikat, Allah perintahkan malaikat coba sini, coba timbang dia antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan ibadahnya kepadanya. Akhirnya malaikat mengukur, diambil satu saja, yaitu nikmat penglihatan. Ya, nikmat penglihatan ambil, kemudian ditimbang dengan prestasi ibadahnya di dunia. Ternyata apa? Ternyata tidak terkejar, tidak mengejar. Jadi nikmat yang prestasi ibadahnya tidak mengejar nikmat Allah. Berapa lama dia mengejar? Dia butuh waktu 500 tahun untuk mencapai nikmat, untuk menebus nikmat satu penglihatan. Ya. Itu baru nikmat penglihatan, belum lagi nikmat yang lain. Belum dihitung nikmat pendengaran, nikmat kaki, nikmat tangan, ya, dan lain sebagainya. Baru satu nikmat, ya. Ternyata prestasi seorang hamba itu tidak mampu mengejar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Kadang-kadang nikmat Allah selalu surplus kepada kita, ya. Sedangkan, ya, syukur kita selalu defisit. Kita selalu defisit kesyukuran, tapi nikmat selalu surplus. Selalu lebih Allah kasih kita. Akhirnya Allah mengatakan, masukkan dia ke neraka. Gitu. Akhirnya hamba ini mengatakan, ya Rabb, masukkan aku ke surga dengan rahmat. Gitu. Itu terjadi ya begitu. Akhirnya dimasukkan Allah ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba seperti itu. Jadi makanya fa'budhu wa tawakkal alaih. Jadi jangan sampai kemudian ibadah kita ini menjadi apa? Menjadi, ya, sesuatu yang kemudian kita menyandarkan kepadanya segala apa yang kita lakukan. Jangan merasa kemudian bahwa ibadah kita ini sudah hebat, sudah top. Ya. Saya Ustaz, umroh saya tiap bulan saya umroh. Ya. Saya sholat sunnah, qiyamul lail tidak pernah ketinggalan, selalu setiap malam. Saya sedekahnya sudah luar biasa banyak, dan selalu menghidupkan puasa sunnah dan sebagainya. Jadi jangan kemudian menjadikan amal kita gurur atau karena tertipu dengan apa? Dengan amal-amal kita. Makanya fa'budhu wa tawakkal alaih. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bertawakal kepada Allah, agar apa? Agar tidak ada dalam diri kita sikap bangga terhadap apa? Terhadap ibadah kita. Ya. Jadi, kadang, ya, kesalahan yang berakhir taubat itu lebih baik daripada apa? Daripada kesalehan yang berakhir kepada rasa bangga. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Jadi maka Allah mengatakan melekatkan antara ibadah dengan tawakul dia kepada Allah. Fa'budhu wa tawakkal. Yang kedua dalam dakwah. Artinya dakwah mengajak orang dalam kebajikan ini butuh tawakul yang tinggi kepada Allah. Kenapa? Sebab dakwah ini terkait erat dengan masalah hati manusia yang itu di luar kendali kita.
Makanya bagi Nabi SAW sedih ketika dia talqin, ketika Abu Talib yang luar biasa komitmennya dalam membantu dakwah Islam, melindungi Rasulullah SAW, menyokong apa yang dilakukan Rasulullah SAW, berdakwah di Makkah. Tapi akhirnya kemudian beliau wafat dan mengikuti talqinnya Abu Jahal daripada talqinnya Rasulullah. Dulu kan ketika dia wafat itu kan Nabi talqin di sampingnya itu, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ya kan? Satu kalimat yang aku akan jadikan alasan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyelamatkan engkau. Ya. Wah, ternyata di sampingnya Abu Jahal talqin juga. Jadi adu talqin. Jadi Rasul talqin, dia talqin. Ternyata yang diikuti apa? Talqinnya Abu Jahal. Wafat dalam kondisi ya, sebagai seorang yang musyrik. Rasul sedih sekali, menangis Rasulullah, sedih. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah ya, kepada orang yang bahkan orang yang kamu cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi masalah dakwah, masalah petunjuk, masalah hati manusia, masalah hak prerogatif Allah Subhanahu. Kita hanya mengajak. Masalah orang kemudian mengikuti atau tidak itu adalah urusan Allah. Nah, celah ketergelinciran para dai ini adalah mengukur dakwah ini, usaha dakwah dengan hasil dakwah. Selalu mengukur. Rasanya saya itu sudah melakukan dakwah, sudah mengajak, tapi hasilnya begini. Kadang-kadang ada tergelincir di situ. Atau antara waktu yang panjang dengan target yang tidak tercapai. Itu bisa jadi akan tergelincir. Ya. Makanya memang kadang tidak semua bisa dijawab dengan al-akhdhu bil asbab. Ya. Jadi tidak semua bisa dilakukan dengan semua ikhtiar kita yang kita lakukan itu. Bahkan Nabi Allah Nuh alaihissalam, dakwanya berapa banyak? Berapa lama beliau? 950 tahun itu umur dakwah. Bahkan dakwanya apa? Dakwanya siang malam. Ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Gitu ya. Lihat ya, dakwanya Nabi Nuh lailan wa nahara. Kalau kita ini dakwanya baru sebulan sekali gitu. Sebulan sekali gitu. Nabi Nuh itu dakwanya lailan wa nahara. Walam yazidhum du'ai illa firara. Semua cara sudah dilakukan, semua waktu ya, pagi, sore, malam semua dilakukan. Tapi hasilnya apa? Ini hanya belasan orang. Dalam periwayatan ada 12 orang saja umat Nabi Nuh selama 900 tahun. Ya. Makanya tawakul ini apa? Ya. Makanya kenapa kita butuh tawakul dalam dakwah? Sebelum kita, dada kita ini harus lebar. Ya. Makanya ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk dakwah ke Fir'aun, doanya apa? Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Gitu. Rabbi, pertama diminta rabbi syrah li sadri. Ya Allah, luaskan dada. Karena dalam dakwah pasti akan ada apa? Unsur penolakan. Orang terima atau nggak terima itu. Ini masalah. Makanya bahasa Allah dalam surat Taubah ini luar biasa. Ini ayat yang harus dibaca para dai. Orang yang mengajak kepada al-haq. Ketika kemudian orang menolak dakwah,
Orang tidak mau mendengar dakwah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsy. Dakwah. Qul hasbiyallah, katakanlah bagiku cukup, bagiku Allah yang tiada ilah kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, dan kepadanya kami bertawakal. Ya. Dan perkataan semula juga diberikan kepada Nabi Syuaib alaihissalam, ya, ketika beliau berdakwah, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ketika mendapatkan serangkaian penolakan dari kaumnya, pertentangan dari kaumnya, tawakal. Ketika Nabi SAW muncul seorang nabi palsu dari Musailamah al-Kadzdzab. Jadi Musailamah itu, ya, para hadirin, itu dia tuh selalu niru Nabi. Apapun itu ditiru. Nabi, ya, biasanya itu berwudu, dan sisa wudu Rasulullah SAW ketika terkena tanaman, maka tanaman itu akan tumbuh dengan sangat bagus, ya, subur luar biasa. Musailamah wudu juga untuk menyaingi Nabi, karena dia mengklaim dirinya Nabi. Gitu. Dia wudu juga. Tapi ketika buang itu air dari mulutnya dan terkena tanaman, tanaman itu langsung mati. Itu bedanya. Ada seorang sahabat dari sebuah peperangan, matanya itu tercongkel, datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, mataku, ya Rasul, mataku, ya Rasul. Nabi akhirnya meludahi mata sahabat itu, dan akhirnya kemudian disembuhkan oleh Allah SWT. Ada sahabatnya Musailamah al-Kadzdzab datang, matanya sakit, menirukan sahabat tadi, Musailamah, mataku, ya. Mata satunya sudah sakit, diludahi sama Musailamah. Yang kena mata sebelahnya, yang masih sehat, yang sebelahnya yang buta. Jadi mata satu tidak sembuh, ditambah satu lagi matanya itu buta. Ketika, ya, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan ketika itu datang, bahkan Musailamah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin berbagi kekuasaan. Wahai Muhammad, ayo kita bagi bumi ini ke dalam dua bagian. Kamu separuhnya, saya separuhnya. Minta. Lancang sekali orang ini. Dan bahkan ada seorang Nabi, Umar bin Khattab, sudah pengen menebas batang lehernya. Dia mengatakan biarkan. Akhirnya dia pergi. Nabi SAW. Firman Allah ini adalah firman Allah yang turun kepada Rasulullah SAW juga untuk pembuktian, ya kan, bahwa kemudian ya setiap orang yang ditinggalkan menentang dakwah itu bukan berarti dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah menyampaikan, ya, segala halnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan segala hajatnya kepada Allah, apalagi ini para nabi, ya kan? Itu artinya sudah apa? Sudah menyerahkan urusannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan tuh orang? Mau dihukum bagaimana tuh orang? Faqul hasbiyallah alaihi tawakkaltu. Sama seperti juga pertentangan yang dilakukan oleh siapa namanya? Ubay bin Ka'ab bin Salul, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Menyakiti Rasul sudah sangat luar biasa. Tapi karena ayat ini, faqul hasbiyallah, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu.
Tapi bukan berarti kemudian membiarkan mereka. Memang orang munafik dibiarkan Nabi SAW, dibiarkan dia. Tapi Allah berbuat ya sesuatu yang tidak diketahui. Bagaimana caranya kemudian datang kepada mereka azab dan hukuman Allah itu. Makanya bahaya ketika seorang Rasul sudah berdoa mengedekkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fir'aun hancur itu kan gara-gara karena sudah Nabi Musa sudah apa? Sudah merasa bahwa segala hujjah, segala argumentasi, segala ajakan sudah diberikan kepada Fir'aun, ya kan? Tapi fakadzdzaba biayatina kulliha, tapi dia semua mendustakan seluruh ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ini doanya, ini doa terakhir Nabi Musa alaihissalam, dahsyat ini. Yang akhirnya apa? Diijabah oleh Allah. Qad ujibat da'watukuma fastaqima. Telah diijabah doa kamu wahai Musa dan Harun, gitu kan. Maka istiqomahlah. Gitu. Jadi nasib Fir'aun itu sudah pasti hancur, gitu. Makanya ini urusan dakwah ini urusan Allah masalahnya. Gitu. Makanya dulu ketika Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, ya, sebelum menghancurkan Ka'bah dia rampas semua tuh harta benda penduduk Makkah itu, kambingnya, ternaknya, semua itu dirampas. Akhirnya Abdul Muttalib bin Hashim, Ibnu Hashim, dia merasa bahwa itu adalah hak penduduk Makkah yang harus diambil kembali. Dia datang kepada siapa? Kepada Abraha. Dan Abdul Muttalib seorang sosok yang punya wibawa yang luar biasa. Ya, Abraha yang begitu hebatnya, perkasanya, itu gentar juga melihat siapa namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka berdialoglah dua orang ini. Dia mengatakan, wahai Abraha, kalau kamu niat kamu untuk menghancurkan Ka'bah ini, silakan. Saya datang kemari hanya satu tujuan saya, mengambil hak kami yang kamu rampas, karena itu adalah hak kamu. Berikan itu. Kalau kamu urusannya dengan Ka'bah, silakan hancurkan dia. Heran ya kan? Gitu kan? Abraha ini kok mereka tidak mempertahankan gitu loh, kenapa? Ditanya, kenapa kamu tidak mempertahankan ya apa namanya peninggalan paling berharga milik kalian ini? Dia mengatakan rumah itu ada yang punya, gitu ya, gitu. Rumah itu ada yang punya. Jadi kalau dia mau dinista, maka ya sudah pasti dia akan melakukan pembelaan. Gitu. Ya. Ya. Jadi maka inna lil baiti rabban yahmihi, kata beliau. Sesungguhnya ini yang punya rumah ini ada. Gitu. Jadi urusan saya kemari cuman mengambil ternak-ternak kami yang dirampas. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Abdul Muttalib mengajak seluruh penduduk Makkah ketika itu untuk lari dan naik ke tebing yang sangat tinggi, ke satu bukit yang sangat tinggi, dan mereka menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan gajah. Maka direkam dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasam. Karena ketika itu Abdul Muttalib mengatakan, ayo kita naik ke bukit dan kita akan melihat apa yang ma fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayo kita lihat apa yang akan diperbuat oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan menghancurkan. Mereka datang dan menyaksikan penghancuran itu. Jadi kalau orang sudah menyerahkan dirinya kepada urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya apa? Allah siap akan mengambil segala. Makanya kalau kita sudah sampai kepada titik bahwa di mana seluruh daya ikhtiar kita ini sudah sampai kepada titik puncaknya, maka cukup kemudian setelah itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Sudah selesai sampai di situ. Kenapa? Karena urusan kita sudah di-tackle oleh Allah. Urusan kita sudah diambil oleh Allah. Maka kalau ada orang fitnah kita, ada orang katakanlah menuduh kita sesuatu yang tidak kita lakukan, udah gampang saja. Ya, nggak perlu berkoar-koar di media sosial, gitu. Atau membalasnya dengan komentar-komentar di media. Nggak perlu. Ya, adukan saja kepada Allah dan katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Ni'mal maula wa ni'mal. Itu perkataan yang ringkas, tetapi artinya apa? Kita sudah menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah berbahagia ini. Jadi dalam dakwah ini, maka urusan dakwah ini urusannya tawakkul 'ala Allah. Jadi para dai ini ketika dia mengajak dan kemudian ada sisi penolakan, ya, dari ajakannya itu, ya itu urusan Allah. Ya. In ana illa nadhir, katanya. Saya ini datang kecuali hanya orang yang memberikan peringatan, katanya. Ya. Ya. Masalah hidayah itu masalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara masih berbagi ini. Yang ketiga dalam masalah perkara yang diperselisihkan, mengadili perkara. Makanya Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura, "Waqtalaftum min syai'in fa hukmuhu ila Allah, dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Ini masalah mengadili perkara yang diperselisihkan. Ini kan sering ada perkara-perkara selisih, silang pendapat dan sebagainya gitu ya. Datang ke hakim, ya, untuk penyelesaian masalah dan lain sebagainya. Nah, ingat bahwa menghukumi suatu perkara itu butuh ilmu. Ya. Memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil juga butuh kebesaran jiwa. Menerima keputusan yang diperselisihkan dengan adil juga butuh kebesaran jiwa. Ya. Makanya di situ kemudian Allah merangkai kalimat-kalimat ini dengan apa? Dengan tawakul kepada Allah. Sikap lapang dada untuk menerima keputusan, ya, baik atau buruk. Makanya Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Ya. Jadi demi Allah tidak sempurna iman kalian hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi kalau ada masalah selisih datang kepada Allah, selisih datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya pun orang menerima, tapi ada kalanya orang menolak. Orang-orang munafik rata-rata mereka menolak. Gitu. Nah, ini butuh kebesaran jiwa dari siapa? Dari hakim. Ketika sudah memutuskan ternyata dia menolak. Sama kebesaran jiwa. Ya. Maka di sini sudah berbahaya. Maka sikap tawakal ini dalam konteks ini menyerahkan segala perkara, sebab dan daya upaya kepada Allah dalam menghidup perselisihan. Jadi kita serahkan semua pada Allah, kemudian Rasulullah SAW. Kemudian kita tinggal menyediakan ruang jiwa kita untuk menerima segala apa yang diputuskan. Gitu. Kadang-kadang orang yang namanya putusan ya ada terima dan enggak. Tapi seorang mukmin dididik untuk selalu menerima apa yang diputuskan Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan. Tidak boleh menolak. Ya. Dari sini. Nah, ini baru 3 ya. Jadi 3 dalam konteks ini tawakul kepada Allah. Pertama ibadah, yang kedua dakwah, yang ketiga adalah dalam konteks perselisihan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita insyaallah akan kita sambung. Demikian barangkali yang perlu saya sampaikan. Aku lupa lihat ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang tawaran tadi. Ini upaya kita itu untuk memupuk tawaran itu apa yang kita lakukan? Iya. Masih. Assalamualaikum. Jadi memang sifat atau sikap tawakal atau sifat tawakal ini, ya, dia dilatih, ya, keberadaannya dalam diri kita melalui riyadhatun nufus, dari upaya kita di dalam melatih jiwa, ya kan? Itu sikap tawakal.
Dan nanti ketika sudah dijelaskan secara jelas dan rinci apa-apa saja yang dia masuk ke dalamnya tawakal ini, yang tadi dalam ibadah. Nah, ibadah ini adalah cara kita, wasilah yang Allah sediakan untuk kita untuk mendidik rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Apa saja ibadahnya? Apa saja? Salat, ya, puasa, zakat, haji. Itu adalah semuanya ruang tawakal di situ luar biasa. Oleh kita untuk datang ke masjid ini butuh usaha yang besar, butuh tawakal kepada Allah yang tinggi, ya. Makanya tidak semua orang bisa datang hadir di sini, ya kan? Ini butuh, gitu. Makanya seluruh ruang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia hakikatnya adalah merupakan media kita untuk melatih rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Yang kedua adalah yaitu dengan mendidik dengan kejadian-kejadian, ya, yang nanti akan dijelaskan. Itu bisa dalam safar. Safar itu melatih tawakul yang sangat tinggi. Orang naik pesawat terbang itu tawakal. Wah, itu latihan tawakal tingkat tinggi. Kalau nggak ada sikap tawakal, orang nggak akan mau naik pesawat, karena kalau jatuh pasti mati, atau di perahu atau di berkapal di lautan. Itu latihan tawakal disuruh kepada Allah Subhanahu. Jadi ternyata ruang kehidupan kita ini adalah ruang kita untuk apa? Untuk belajar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tapi tadi bahwa ketika dalam kondisi-kondisi yang paling kritis, disitulah kemudian ruang tawakal kepada Allah itu akan sangat terasa. Dalam jihad fisabilillah, ketika tidak ada kesempatan atau tidak ada satu kesempatan kecuali hanya membunuh atau dibunuh, ya, ruang tawakal itu, gitu. Karena mempertahankan satu nyawa ini, itu satu. Gitu. Jadi nanti kita akan jelaskan, ini baru 3 yang di situ ada ruang tawakal ini, dan itulah yang menjadi wasilah kita untuk melatih apa? Melatih kita dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Insyaallah mudah-mudahan ini kita baru 3 nih Pak. Jadi pertama ibadah, jadi kedua dakwah. Tawakal karena urusan hati, ya. Gitu kan, gitu. Ya, kemudian yang ketiga dalam konteks menerima keputusan hal-hal yang diperselisihkan. Butuh tawakal pada Allah. Wallahu a'lam. Itu barangkali nanti ada sekitar 9 atau 10 perkara. Di situ kita belajar tawakal. Wallahu a'lam. So